Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat beraktivitas. Kami dari kelompok 3 ingin membahas mengenai prinsip belajar dan pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Tika Fajriani Yaakob HR sebagai pemateri pertama yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Kemudian, materi kedua akan dibawakan oleh Nurul Ilmia yang akan menjelaskan tentang implikasi prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran bagi mahasiswa atau peserta didik. Dan materi terakhir akan dijelaskan oleh Jumratun mengenai implikasi prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran bagi dosen atau guru. Oke, langsung saja kita ke pemateri. Kepada pemateri, saya persilahkan. Yang pertama, prinsip-prinsip belajar. Menurut Hamalik, William Burton, seorang pakar pembelajaran yang berasal dari Amerika Serikat, menyimpulkan tentang prinsip-prinsip belajar, yaitu pertama, proses belajar dimulai dari pengalaman, berbuat, mereaksi, dan melampaui. Dalam artian, setiap pembelajaran berlangsung, kita harus belajar dari apa yang telah kita pelajari dan tidak dapat mengulangi hal yang tidak baik untuk kedepannya. Kemudian, proses ini melalui bermacam-macam ragam pengalaman dan mata pelajaran yang berpusat pada suatu tujuan tertentu. Kedua, pengalaman belajar secara maksimum bermakna bagi kehidupan siswa. Ketiga, prinsipnya pengalaman belajar bersumber dari kebutuhan dan tujuan siswa sendiri yang mendorong sebuah motivasi. Keempat, proses belajar dan hasil belajar berpengaruh pada keturunan dan lingkungan. Proses pada prinsip ini dalam setiap orang memiliki lingkungan yang berbeda, tetapi kita dapat memilih lingkungan yang mengarah pada hal positif dalam pembelajaran. Tetapi dalam hal keturunan sangat sulit diubah, namun kita dapat mengubahnya dengan cara perbaiki diri dengan cara giat belajar. Kelima, proses belajar dan hasil usaha belajar secara material dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan individu di kalangan siswa-siswa. Keenam, proses belajar berlangsung secara efektif apabila pengalaman dan hasil-hasil yang diinginkan disesuaikan dengan kematangan pada kemampuan siswa. Ketujuh, proses belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai prosedur. Kedelapan, proses belajar yang terbaik apabila siswa mengetahui status dan kemajuan yang ada pada dirinya. Kesembilan, hasil-hasil belajar secara fungsional berkaitan satu sama lain tetapi dapat didiskusikan secara terpisah, dan proses belajar berlangsung secara efektif dalam bimbingan yang merangsang dan membimbing tanpa tekanan dan paksaan. Kemudian hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian, sikap, apresiasi, abilitas, dan keterampilan. 10. Hasil-hasil belajar diterima oleh siswa apabila memberi kepuasan pada kebutuhannya dan berguna serta bermakna baginya. 11. Hasil-hasil belajar dilengkapi dengan jalan serangkaian pengalaman yang dapat disamakan dan dipertimbangkan dengan baik. 12. Prinsip belajar, yaitu hasil-hasil belajar itu lambat laun di persatuan menjadi kepribadian dengan kecepatan yang berbeda-beda. 13. Atau yang terakhir, hasil-hasil belajar yang telah dicapai adalah bersifat kompleks dan dapat berubah-ubah, jadi tidak sesederhana dan statis. Adapun proses pembelajaran menurut Dimyati dan Mudiono dan Aunur Rahman, guru dituntut untuk mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa secara optimal. Prinsip belajar ini menunjukkan kepada hal-hal penting yang harus dilakukan oleh guru agar terjadi proses belajar siswa, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan dapat mencapai hasil yang diinginkan atau telah tercapai tujuan yang diinginkan. Kemudian prinsip-prinsip belajar memberikan arah
tentang apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh guru agar para siswa dapat berperan di dalam proses pembelajaran tersebut. Kedua, prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak, sedangkan pembelajaran adalah suatu aktivitas atau sebuah proses mengajar. Jadi, prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, berpijak dengan harapan memiliki tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang terarah. Adapun penjelasan menurut Dimyati dan Munijono tentang prinsip-prinsip pembelajaran yaitu pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Menurut Gage dan Berliner, dari kajian teori belajar pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadi belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan belajar sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang, serta motivasi juga merupakan tujuan dan alat dari pembelajaran. Contohnya, siswa belajar dengan baik dengan tujuan agar nilai yang diperoleh juga baik dan tidak akan tinggal kelas. Kedua, keaktifan belajar tidak bisa dipaksakan orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila aktif mengalaminya sendiri terhadap anak. Menurut Thorndike mengemukakan bahwa keaktifan siswa dalam belajar, hukum menyatakan bahwa belajar memerlukan latihan. Adapun menurut McCarthy berpendapat bahwa individu merupakan manusia belajar yang aktif, selalu ingin tahu dalam bentuk sosial. Prinsip dalam pembelajaran yang mengolah dan mencerna adalah peserta didik sesuai dengan keinginan, kemampuan, bakat, serta latar belakang masing-masing. Guru hanya melatih keaktifan siswa dan melihat hasil dari proses. Ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Prinsip ini sebagai aktivitas mengajar dan belajar yaitu yang harus terlibat langsung secara fisik maupun non-fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas sehingga dia bisa menikmati jalannya pembelajaran atau proses pembelajaran. Belajar yang baik adalah belajar dari pengalaman langsung. Keempat, pengulangan. Menurut teori, belajar adalah melatih daya yang ada pada manusia yang terdiri dari daya mengamat, mengingat, menghayal, menangkap, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Karena dengan adanya latihan, kita akan terbiasa dengan materi pembelajaran. Kemudian kelima, tantangan. Prinsip pembelajaran memiliki tantangan kepada peserta didik yang tidak merasa sekedar hanya disuapi sehingga dirinya tinggal menelan apa yang diberikan oleh guru. Sebab tanpa tantangan, peserta didik akan merasa bodoh dan kurang kreatif sehingga tidak berkesan materi yang mereka pelajari atau tidak dapat menangkap apa inti dari apa yang telah mereka pelajari. Keenam, balikan dan penguatan. Prinsip pembelajaran yang berkaitan dengan balikan dan penguatan ditekankan oleh teori operant conditioning, yaitu law of effect, bahwa peserta didik akan menjadi bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Namun, dorongan belajar tidak saja oleh penguatan yang menyenangkan atau penguatan yang positif. Penguatan negatif pun dapat berpengaruh pada hasil belajar selanjutnya. Sedangkan balikan yang dimaksud ini bahwa peserta didik setelah belajar dengan menggunakan metode-metode yang menarik dan membuat peserta didik terdorong untuk belajar lebih bersemangat, kreatif, dan tertarik.
Ketujuh, perbedaan individu. Setiap siswa memiliki kemampuan, kepribadian, serta sifat yang berbeda. Maka dari itu, untuk dapat memberikan bantuan agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang disajikan oleh guru, maka guru harus benar-benar memahami ciri-ciri para peserta didik. Begitu pula, guru harus mampu mengatur kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan, sampai penilaian atau evaluasi. Dan tujuannya agar siswa dan guru mengetahui kekurangan pada dirinya serta mencoba untuk mengembangkan kemampuan. Implikasi prinsip belajar dan pembelajaran bagi mahasiswa atau peserta didik. Peserta didik sebagai motor utama, primus motor dalam kegiatan pembelajaran, sehingga akan berhasil jika menyadari implikasi prinsip-prinsip pembelajaran terhadap dirinya. Implikasi prinsip belajar dan pembelajaran bagi mahasiswa atau peserta didik yaitu yang pertama, perhatian dan motivasi. Dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran, peserta didik dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan. Adanya tuntutan tersebut segoyaknya mendorong peserta didik memiliki perhatian terhadap segala pesan yang diterimanya, karena peningkatan minat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi. Sedangkan implikasi prinsip motivasi bagi peserta didik adalah disadarinya oleh peserta didik bahwa motivasi belajar yang ada pada dirinya harus dibangkitkan dan dikembangkan secara terus-menerus. Hal ini dapat dicapai dengan mengetahui tujuan belajar yang hendak dicapai, termasuk menanggapi secara positif pujian atau dorongan dari orang lain. Yang kedua yaitu keaktifan. Peserta didik sebagai sentra dalam pembelajaran, maka sebagai konsekuensinya aktivitas peserta didik merupakan syarat berlangsungnya proses pembelajaran. Aktivitas peserta didik dalam hal ini baik secara fisik maupun intelektual dan emosional harus aktif. Jadi tidak ada gunanya guru melakukan pembelajaran jika peserta didiknya pasif saja. Sebab para peserta didiklah yang belajar, maka merekalah yang harus melakukannya. Sebagai implikasi prinsip keaktifan bagi peserta didik, terbentuk perilaku-perilaku untuk mencari sumber informasi yang dibutuhkan, menganalisis hasil percobaan, ingin mengetahui segala percobaan yang dilakukan di laboratorium, membuat tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan sebagainya. Proses selanjutnya terjalin keterlibatan langsung peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau pengalaman. Tempat seorang peserta didik dalam kelas tidak dapat tergantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, keterlibatan langsung peserta didik dalam proses pembelajaran mutlak adanya. Bentuk-bentuk perilaku yang merupakan implikasi prinsip keterlibatan langsung adalah segala kegiatan yang dilakukan di sekolah, apakah itu berbentuk intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Meskipun kegiatan tersebut tidak menjamin terwujudnya prinsip keaktifan pada diri peserta didik, namun dengan keterlibatan diharapkan dapat mewujudkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengulangan. Penguasaan yang penuh dari setiap langkah memungkinkan belajar secara keseluruhan lebih berarti. Implikasi adanya prinsip pengulangan bagi siswa adalah kesadaran siswa untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan yang berulang untuk satu macam permasalahan. Dengan kesadaran ini diharapkan siswa tidak merasa bosan dalam melakukan pengulangan. Misalnya menghafal unsur-unsur kimia, mengerjakan soal latihan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu tantangan. Prinsip belajar ini bersesuaian dengan pernyataan bahwa apabila siswa diberikan tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, maka ia lebih termotivasi untuk belajar. Ia akan belajar dan mengingat secara lebih baik. Implikasi prinsip tantangan bagi siswa adalah tuntutan dimilikinya kesadaran pada diri siswa akan adanya kebutuhan untuk selalu memperoleh, memproses, dan mengolah pesan. Selain itu, siswa juga harus memiliki keingintahuan yang besar terhadap segala permasalahan yang dihadapinya. Misalnya melakukan eksperimen, melaksanakan tugas maupun mandiri, tugas terbimbing maupun mandiri, atau mencari tahu pemecahan suatu masalah. Yang
keenam yaitu balikan dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan kepastian dari kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, siswa selalu memiliki pengetahuan tentang hasil, knowledge of result, yang sekaligus penguat reinforcement. Hal ini timbul karena kesadaran adanya kebutuhan untuk memperoleh balikan dan sekaligus penguatan bagi setiap kegiatan yang dilakukannya. Misalnya dengan segera mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban, menerima kenyataan terhadap skor yang dicapai, atau menerima teguran dari guru atau orang tua karena hasil belajarnya jelek. Yang terakhir yaitu perbedaan individu. Setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Adanya perbedaan ini seharusnya membuat setiap peserta didik menyadari bahwa dirinya berbeda dengan temannya. Hal ini akan membantu diri peserta didik dalam menentukan cara belajarnya sendiri. Sebagai implikasi dari prinsip perbedaan individual bagi peserta didik ini adalah menentukan tempat untuk di kelas, tempat duduk di kelas, menyusun jadwal belajar dan sebagainya. Implikasi prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran bagi dosen atau guru. Dosen atau guru, seperti halnya peserta didik, tidak terlepas dari implikasi prinsip-prinsip pembelajaran. Karena guru yang merencanakan, selanjutnya melaksanakan pembelajaran tersebut. Implikasi prinsip-prinsip pembelajaran bagi dosen atau guru terwujud dalam perilaku fisik dan psikis mereka. Jadi, dengan adanya kesadaran guru pada prinsip-prinsip tersebut, diharapkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran yang diselenggarakan. Pertama, perhatian dan motivasi. Dalam merencanakan kegiatan pembelajarannya, guru sudah memikirkan perilakunya terhadap peserta didik sehingga dia dapat menarik perhatian dan motivasi peserta didik dan tidak berhenti pada rencana pembelajarannya tetapi sampai selesai menyajikan materinya. Adapun implikasi prinsip motivasi bagi guru tampak pada perilaku diantaranya. Pertama, memilih bahan ajar sesuai dengan minat peserta didik. Kedua, menggunakan metode dan teknik pengajar yang disukai peserta didik. Dan yang ketiga, mengoreksi sesegera mungkin pekerjaan peserta didik dan sesegera mungkin memberitahukan hasilnya kepada peserta didik. Yang keempat, memberikan pujian verbal atau non-verbal terhadap peserta didik yang memberi respon terhadap pertanyaan yang diberikan. Yang kelima, memberitahukan nilai guna dari pelajaran yang sedang dipelajari peserta didik. Nah, yang keenam, perilaku yang merupakan implikasi prinsip perhatian dan motivasi bagi guru dapat dilihat lebih dari satu perilaku dari suatu kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua, keaktifan. Untuk dapat menimbulkan keaktifan belajar pada diri peserta didik, maka guru dapat melaksanakan perilaku-perilaku berikut. Pertama, menggunakan multimetode dan multimedia. Kedua, memberikan tugas secara individual dan kelompok. Tiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik melaksanakan eksperimen dalam kelompok kecil. Empat, memberikan tugas untuk membaca bahan belajar, mencatat hal-hal yang kurang jelas, serta mengadakan tanya jawab dan diskusi. Sebenarnya terdapat berbagai macam metode atau cara yang dapat dipergunakan oleh guru untuk mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran, terutama dengan memberikan tugas kelompok, diskusi, pemodelan, serta demonstrasi. Terusnya yang ketiga, keterlibatan langsung. Perilaku sebagai implikasi prinsip keterlibatan langsung bagi guru adalah sebagai berikut. Yaitu, merancang kegiatan pembelajaran yang lebih banyak pada pembelajaran individual dan kelompok kecil. Kemudian, mementingkan eksperimen langsung oleh peserta didik dibandingkan dengan demonstrasi. Menggunakan media yang langsung digunakan oleh peserta didik dan memberikan tugas kepada peserta didik untuk mempraktikkan gerakan psikomotorik yang dicontohkan, serta melibatkan peserta didik mencari informasi atau pesan dari sumber informasi di luar kelas atau di sekolah. Melibatkan peserta didik dalam merangkum atau menyimpulkan informasi pesan pembelajaran. Selain itu,
Implikasi dari adanya prinsip ini bagi guru adalah kemampuan guru untuk bertindak bukan saja sebagai fasilitator tetapi juga sebagai manajer atau pengelola kegiatan yang mampu mengarahkan, membimbing dan memotivasi peserta didik ke arah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang keempat, pengulangan. Jika guru mampu memilihkan bahan yang membutuhkan pengulangan dan yang tidak membutuhkan pengulangan, maka guru telah melakukan implikasi terhadap prinsip-prinsip pengulangan. Perilaku guru yang merupakan implikasi prinsip pengulangan diantaranya merancang melaksanakan pengulangan, mengembangkan atau merumuskan soal-soal latihan, mengembangkan petunjuk kegiatan psikomotorik yang harus diulang, mengembangkan alat evaluasi kegiatan pengulangan, membuat kegiatan pengulangan yang bervariasi. Ya, itu. Dan yang kelima, tantangan. Tantangan sebagai salah satu prinsip pembelajaran yang dapat mengantar peserta didik mencapai tujuannya, sehingga guru harus merancang kegiatan pembelajaran dalam bentuk kegiatan, bahan dan media yang dapat memberi tantangan kepada peserta didik untuk lebih bersemangat dengan tantangan itu. Terusnya yang keenam, balikan dan penguatan. Pembelajaran yang keenam, balikan dan penguatan. Pemberian balikan dan penguatan dapat dengan lisan dan tulisan. Guru harus dapat menentukan momen dan cara yang tepat. Keduanya dapat diberikan dengan tepat sasaran. Implikasi prinsip balikan dan penguatan bagi guru dapat berwujud perilaku-perilaku diantaranya memberitahukan jawaban yang benar setiap kali mengajukan pertanyaan yang telah dijawab peserta didik secara benar ataupun salah. Mengoreksi pembahasan pekerjaan rumah yang diberikan kepada peserta didik pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian memberikan catatan-catatan pada hasil kerja peserta didik berupa makalah, laporan, clipping, pekerjaan rumah berdasarkan hasil koreksi guru terhadap hasil kerja pembelajaran. Serta memberikan lembar jawaban tes pembelajaran yang telah dikoreksi oleh guru disertai skor dan catatan-catatan bagi peserta didik, dan mengumumkan dan menginformasikan peringkat yang diraih setiap peserta didik berdasarkan skor yang dicapai dalam tes. Kemudian memberikan anggukan atau acungan jempol atau isyarat lain kepada peserta didik yang menjawab dengan benar pertanyaan yang disajikan oleh guru. Kemudian memberikan hadiah atau ganjaran kepada peserta didik yang berhasil menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu perbedaan individu. Guru menghadapi peserta didik secara klasikal dalam kelas tentunya harus mempertimbangkan latar belakang atau karakteristik masing-masing peserta didik. Jadi, guru harus dapat melayani peserta didiknya sesuai karakteristik mereka orang per orang. Adapun implikasi prinsip perbedaan individual bagi guru berwujud perilaku-perilaku sebagai berikut, yaitu menentukan penggunaan berbagai metode yang diharapkan dapat melayani kebutuhan peserta didik sesuai karakteristiknya. Selanjutnya, merancang pemanfaatan sebagai media dalam menyajikan pesan pembelajaran. Mengenali karakteristik setiap peserta didik sehingga dapat menentukan perlakuan pembelajaran yang tepat bagi peserta didik yang bersangkutan. Kemudian, memberikan remediasi atau pertanyaan kepada peserta didik yang membutuhkan.